Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Senang menyapa kembali saudara-saudariku di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkobar bagi Kristus. Yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 11-21. Sebelum itu saya mengajak saudaraku di dalam Tuhan dimanapun berada tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami rindu untuk Engkau bersabda dan berfirman. Karena kami percaya pada saat kami berjumpa dengan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan setiap kami. Biar kiranya api yang ada di dalam hati kami, yaitu kerinduan akan Tuhan, bukan hanya sekedar api yang kecil, tapi api itu boleh berkobar bagi Kristus, sehingga lewat kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi berkat, membawa terang kasih Tuhan, membawa cinta kasih Tuhan, dan pemulihan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berikan kami telinga mendengar, hati yang subur, dan setiap kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diberkati. Berfirman Engkau Tuhan, urapi hamba, dalam nama Yesus pakai hamba untuk boleh menjadi berkat. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul berkobar bagi Kristus, yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 11-21. Saya mengajak saudaraku dimanapun berada, boleh buka Alkitabnya dan membacanya terlebih dahulu, dan kita boleh semuanya diberkati dengan kebenaran firman-Nya. Kebenaran itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bagaimana kita menjaga api Roh Kudus, semangat kita untuk terus haus dan lapar, rindu untuk selalu menyenangkan hatinya. Tuhan tetap terus nantiasa berkobar. Ini penting, saudaraku. Terkadang dalam perjalanan iman kekristenan kita banyak hal-hal yang membuat kita jadinya redup atau membuat kita kurang bersemangat dalam beribadah. Udahlah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu serius-serius di dalam Tuhan. Mungkin kita pernah mendengarkan orang berbicara seperti itu. Udahlah, nggak usah fanatik banget. Hidup aja, mengalir aja. Ternyata hal-hal itu tanpa kita sadari itu membuat semangat kita, kerinduan kita akan Tuhan berkurang, saudara. Sedangkan Tuhan mengingatkan kita untuk tetap menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan, untuk tetap semangat melayani Tuhan, untuk semangat beribadah, untuk tetap semangat menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal yang mau saya sampaikan bagaimana kita tetap berkobar bagi Kristus. Pertama adalah saudaraku mengajar hal yang benar, yang didapat dari 1 Timotius 6 ayat 11 yang tadi telah saya bacakan saudaraku. Dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kata tetapi di sini bukan hanya sekedar partikel penghubung antara satu kalimat dengan, maksud saya antara kata pertama dengan kata kedua, saudara, dalam sebuah kalimat. Tapi kata tetapi di sini menunjuk kepada sebuah kata yang bernama jauhilah, saudaraku. Jauhilah, saudaraku. Nah, kata tetapi ini berhubungan erat, relasinya erat dengan kata jauhilah. Kata kerja jauhilah dalam bahasa Yunani menggunakan kata peogos, saudaraku, yang dapat diartikan to run or move hastily from dangers, run away from. Saudara mungkin pernah mendengar kata jauh-jauh, dengan dekat ke situ, bahaya, itu kan ya. Tetapi maksudnya kata jauhilah di sini adalah lari, to run away from danger, saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar menggeser tubuh menjauh, tapi lari dari situasi atau kondisi atau tempat atau keberadaan pada saat itu, saudaraku. Dan kalimat ini, kata ini adalah sebuah perintah, bentuk perintah untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali-kali saja kita lari dari tempat itu atau situasi keadaan itu, tapi secara terus-menerus. Dan dapat dijelaskan bahwa pada saat seseorang menerima perintah tersebut, tidak boleh tinggal diam atau pasif, melainkan harus segera melakukan apa yang diperintahkan secara terus-menerus, tanpa batasan waktu. Nah, kembali lagi saudaraku, dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, apa yang dimaksud dengan engkau, hai manusia Allah? Kita tahu bahwa ini adalah surat
yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, di mana Timotius adalah murid anak rohani daripada Rasul Paulus. Dimaksud di sini adalah engkau hai manusia Allah, sebuah panggilan yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius, bahwa Timotius ini bukanlah sebuah panggilan biasa. Engkau hai manusia Allah adalah sebuah panggilan terhormat, yang artinya di dalam pertobatan Rasul Paulus, di dalam apa yang Rasul Paulus nyatakan kepada Timotius, bahwa Timotius yang telah bertobat, dia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia adalah hamba Tuhan. Panggilan mulia yang diberikan kepada Timotius pada saat itu, saudaraku. Tentunya ayat ini bukan hanya buat Timotius saja, tetapi berlaku buat kita, bahwa saudara dan saya yang telah bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, lahir baru dalam pertobatan. Ingatlah bahwa saudara hidup, tapi bukan saudara lagi yang hidup, melainkan Kristus. Seperti apa yang telah dituliskan Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka sebutannya adalah panggilan, suatu panggilan mulia. Tetapi engkau hai manusia Allah, tetapi saudara dan saya, Tuhan berkata, hai engkau yang telah bertobat, yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jauhilah, artinya larilah dari segala sesuatunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lari kemana, saudaraku? Dapat dijelaskan dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Saya mengajak saudara nanti membacanya. Artinya larilah secara terus-menerus dari hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, atau dari pertikaian antara sesama, dari iri hati, dengki, cemburu, fitnah, dari perkataan-perkataan gosip yang ternyata itu melemahkan iman saudara, dapat membuat api Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara redup. Saudara tetap maukan untuk tetap terus bertobat, menyala, setia sampai akhir, dan tetap dalam keadaan kondisi yang terus, dan tetap dalam keadaan kondisi yang menyala dan bergairah di dalam Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhi dari ayat sebelumnya, saudaraku, dari pertikaian, percekcokan, iri hati, cemburu, dari segala dosa, dari segala fitnah, dari segala gosip. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, oleh karena itu bagaimana kita menjaganya? Pertama adalah mengejar hal yang benar, saudaraku. Kita tidak hanya menjadi seorang Kristen KTP, tapi kita menjadi Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang mengalami perubahan di dalam pertobatannya. Semakin hari semakin disempurnakan, diperbaharui dalam karakternya. Mengingat bahwa saudara hidup, tetapi bukan saudara dan saya lagi yang hidup, melainkan Kristus. Yang dimaksud di sini dengan kata kejarlah, saudaraku, dalam bahasa Yunani yaitu dioke, yang berasal dari kata dasar dioko, yang secara khusus digunakan oleh tentara-tentara untuk mengejar musuh. Bagaimanakah sebuah sikap seorang tentara sedang mengejar musuh? Apakah dia mengejar dengan biasa saja? Tapi pastinya seorang tentara yang mengejar musuh, dia begitu bernafsu bagaimana musuhnya dapat ditangkap. Demikianlah yang dimaksud dengan kata kejarlah. Berarti saudara dan saya harus bersungguh-sungguh mengejar apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya, lewat perintahnya yang kita dengarkan, saudaraku. Nah, di sini dikatakan, kejarlah keadilan. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini itu mengejar keadilan. Saudara dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha adil? Katakan amin, saudara. Saya percaya dan saya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha adil. Dan saya percaya juga saudara berkata, Tuhanku, Tuhan saya, Tuhan yang maha adil. Oleh karena itu dengan keadilannya yang maha kuasa, kita sebagai seorang hamba Tuhan yang telah ditebus dan mengalami lahir baru, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengusaha, pemimpin gereja, apapun profesi dan pekerjaan saudara sebagai orang tua, bersikaplah adil. Kita sebagai orang tua bersikap adil dengan anak-anak kita, tidak pilih kasih. Kita sebagai seorang gembala, kita bersikap adil. Kita sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan yang Tuhan percayakan, kita bersikap adil. Maka saya percaya dengan keadilan ini Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin segambar serupa di dalam karakter Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 19, saudaraku. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya.
Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lembu. Ingat saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Oleh karena itu tetaplah takut akan Tuhan karena Dia Maha Adil. Dia tahu kapan waktunya untuk memberkati saudara. Dia tidak tinggal diam, Dia tidak buta saudaraku. Dia Tuhan yang hidup. Dia mau menyatakan keadilannya, cinta, kasih, kemurahan, dan kebaikannya atas kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu apa yang harus kita kejar? Saudaraku, pertama adalah keadilan. Bersikap adil, berlaku adil. Jangan kita memberi kepada orang oleh karena, oh ya, saya akan mendapatkan berkat lebih daripada dia. Ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi mari kita bersikap adil kepada siapapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Adil. Dia tidak pernah terlambat untuk menjawab doa saudara dan mengangkat saudara dan saya dalam kemuliaannya. Kemudian apa yang kita kejar, saudaraku? Ibadah. Saya percaya saudara dan saya senang beribadah. Mungkin bukan hanya sekali dalam seminggu. Ada ibadah tengah minggu. Dalam hari minggu pun mungkin saudara bisa beribadah 2, 3, 4 kali. Namun di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang keluar dari dalam saudaraku. Bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi kualitas. Saya percaya biasanya kalau kita sungguh-sungguh meresapinya itu sejalan dengan kualitas. Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini bagaimana kita beribadah, yaitu dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 1, saudaraku. Roma 12 ayat 1 berfirman, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus, saudaraku. Jadi dalam perjalanan kita beribadah, mari kita bawa hati kita, hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, jiwa dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan hati dari setiap hati kita, iri hati, kebencian, kemarahan, kepahitan, sakit hati, dendam. Tuhan tidak dapat kita kelabui, saudaraku. Kita mungkin bisa mengkelabui manusia, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Firman yang berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dan kemudian apa yang kita kejar, saudaraku? Bagaimana api itu tetap berkobar dalam hati saudara dan saya, yaitu kita mengejar yang namanya kesetiaan. Masih dalam 1 Timotius 6, saudaraku, ayat 11. Kita belum berpindah. 1 Timotius 6 ayat 11 sebagai landasan firman Tuhan dari berkobar bagi Kristus. Apa yang harus kita kejar, yaitu kesetiaan, saudaraku. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Setia. Dia setia, katakan amin. Orang percaya diminta untuk setia sampai akhir, saudaraku. Tuhan itu selalu senantiasa setia menyertai kita. Bahkan pada saat kita tidak setia, Dia setia. Amin. Oleh karena itu kita diingatkan apa yang harus kita kejar. Setialah saudara berdoa, setialah saudara untuk hidup benar, setialah saudara untuk hidup kudus, setialah saudara untuk menabur, karena saudara percayalah pada saat saudara menabur, Tuhan tidak pernah berhutang. Katakan amin, saudaraku. Tetap setia dalam menanti janji-janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap kita, bagi saudara dan saya, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengiringi Yesus, tetap setia kepada kebenaran yang saudara percaya, yaitu apa yang firman Tuhan katakan. Amsal 3 ayat 3-4 nanti saudara bisa buka, saudaraku, apa yang akan dikatakan lewat firman-Nya. Amsal 3 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketahuilah saudara, saat saudara setia kepada kebenaran, pada saat saudara setia akan janji-janji Tuhan, pada saat saudara setia untuk hidup benar, hidup kudus, maka saudara dan saya akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Katakan amin, saudaraku. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita kejar, yaitu kasih. Firman-Nya berkata sebagai landasan Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka apapun yang saudara lakukan, dasari dengan kasih. Apapun yang saudara dan saya lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau saudara melakukannya karena kasih yang ada dalam hidup saudara di mana Tuhan mengaruniakannya, maka saudara akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara tidak akan krisis akan kasih. Saudara tidak akan kekeringan karena kasih itu saudara alirkan di mana Yesus Kristus dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Dan kemudian apa yang saudara dan saya harus kejar poin berikutnya melalui 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21 ayat 11 khususnya diingatkan kita adalah mengejar kesabaran dan kelembutan. Salah satu buah roh yaitu kesabaran, kelembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesabaran seseorang menghasilkan ketekunan saudaraku. Ada kualitas di dalamnya. Oleh karena saudara dan saya sabar, maka saudara akan menjadi pribadi yang berkualitas. Katakan amin. Kita tentunya tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa. Pasti kita mau menjadi orang yang berkualitas. Ternyata dalam proses pembentukan Tuhan izinkan melalui kesabaran, saudara dan saya dijadikan pribadi yang berkualitas. Katakan amin. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Nah, kemudian apa yang dikatakan bagaimana berkobar bagi Kristus. Api itu terus menyala. Api itu bukan hanya sekedar api biasa, tapi dapat merembet dan dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi kota kita, keluarga kita, bagi bangsa kita. Yaitu bertandinglah dengan pertandingan yang benar, saudaraku. Ayat 12 mengingatkan kita, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah itu hidup yang kekal. Saya ulangi, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding, berjuang, berusaha sungguh-sungguh saudaraku. Seorang petanding pastinya tentu membutuhkan latihan. Tidak ada orang bertanding tanpa latihan. Di dalam perjalanan kita berlatih untuk menuju kepada medan pertandingan, pasti ada namanya terseleo, jatuh, terpleset. Tetapi tidaklah membuat seorang petanding menyerah. Maka dalam perjalanan iman kekristenan kita mungkin ada hal-hal yang berusaha merintangi. Mungkin kita tersandung. Bangkitlah lagi saudaraku. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Dan dikatakan di sini rebutlah. Berarti dalam arti rebutlah ada perjuangan usaha yang terus menerus. Pertandingan iman di mana dibutuhkan kegigihan saudara. Bukan hal biasa. Saudara dan saya perlu gigih. Dibutuhkan kegigihan saudaraku. Memang pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita selamat. Tetapi dalam perjalanan iman kekristenan kita ada waktu, ada proses. Nah, diperlukan namanya konsisten, diperlukan namanya integritas, diperlukan namanya komitmen yang dilakukan secara terus-menerus saudaraku. Bukan hanya sekali atau 2 kali dalam sebulan, tapi secara terus-menerus. Konsisten, komitmen untuk boleh berkata tidak terhadap segala tawaran dosa. Mungkin saudara berkata, Pastor Loli, Pendeta Loli, saya begitu banyak melakukan kesalahan, saya mungkin tidak layak. Ketahui saudara, itu adalah perkataan seorang pendusta. Saudara telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas dan tunai. Oleh karena itu saudaraku, pandang ke depan, sebab ada kemuliaan yang Tuhan mau kerjakan bagi saudara dan saya. Ada sebuah pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, dikatakan di sini depan banyak saksi. Apa yang dimaksud saudaraku? Pada saat saudara mengatakan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia secara pribadi, sesungguhnya Allah lah yang mengaruniakan itu. Nah, saudara mengatakan itu di hadapan Allah. Demikian juga di hadapan Yesus dan Roh Kudus. Diingatkan bagi kita saudaraku melalui ayat pembacaan ayat 12 ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Yesus pun pernah bersaksi bagaimana dia menyaksikan siapa sesungguhnya dia. Yohanes 18 ayat 37 saudaraku. Saudara bisa baca. Dan bukan Yohanes 18 ayat 37 berkata seperti ini saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudaraku, Yesus pun berani bersaksi. Menyatakan siapa dia. Maka saudara dan saya harus berani menyatakan siapa saudara. Saudara adalah seorang pengikut Kristus. Saudara adalah seorang orang percaya. Maka pada saat saudara bersaksi dan berani menyatakan, maka Tuhan pun akan berani menyatakan bahwa saudara adalah umat pilihannya. Oleh karena itu bertandinglah dalam pertandingan benar dan rebutlah. Rebut itu berarti ada kegigihan, ada kesungguhan, ada usaha, ada komitmen. Jangan menyerah, sekalipun dalam perjalanan saudara mungkin saudara diledek atau dibicarakan, ataupun dihina, atau diperkatakan. Ataupun saudara mungkin belum menerima jawaban apa yang saudara sedang nantikan. Bertanding terus, rebut itu.
bukan hal yang mudah untuk merebut, tetapi ada perjuangan di dalamnya. Tapi percayalah saudara, Tuhan menyertai saudara sampai pada kesudahannya. Bagaimana berkobar bagi Kristus? Poin yang ketiga adalah memelihara apa yang dipercaya saudaraku. Ayat 20 sampai 21 dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21 saudaraku. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Firman-Nya berkata ayat 20 sampai 21 demikian saudaraku. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Pada saat itu begitu banyak pengajar-pengajar sesat saudaraku. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, janganlah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Maka saudara jangan melenceng dari apa yang saudara telah dengar, yaitu firman Allah. Injil itu adalah kekuatan saudaraku. Firman-Nya berkata dalam Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena Injil lah, oleh karena kebenaran lah, saudara tidak malu menceritakan siapa dulu saudara. Karena dengan kesaksian saudara, nama Yesus dipermuliakan. Oleh karena Injil lah, oleh karena kebenaran firman Allah, bahwa saudara dibangkitkan, dipulihkan, diberkati untuk menjadi berkat. Semua apa yang telah saudara terima, peliharalah itu, jagalah itu saudara, dan jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman ini, kebenaran ini menjadi berkat dan memberkati setiap kita, sehingga api yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita berkobar bagi Kristus. Bukan sekedar api biasa, tapi api yang merembes, memberkati, dan menjalar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara saya banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berurapi setiap kami jemaat Tuhan. Berkati Bapa, apapun yang sedang mereka doakan, Tuhan berkati. Hamba berdoa setiap Bapa, roh kami menyala-nyala. Kami dapat menangkap bagaimana kami berkobar bagi Kristus adalah kami dapat melakukan sesuatu dengan benar Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengejar hal yang benar, kami bertani dengan benar dan kami memelihara apa yang benar. Hamba berdoa, apapun yang menghalangi merintangi setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini, kesulitan hidup, problem, masalah, pergumulan, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam nama Yesus Engkau melepaskan, membebaskan, memerdekakan, sembuhkan yang sakit Tuhan, bebaskan yang terbelenggu, merdekakan yang tertawan. Dalam nama Yesus kami mau menjauhi namanya pertikaian, percekcokan, iri hati, fitnah, gosip, amar, dendam, sakit hati. Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus, terima dalam nama Yesus damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memenuhi hati pikiran saudara saya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kejarlah hal yang benar, bertandinglah dengan benar, dan peliharalah apa yang benar yang Tuhan telah percayakan bagi kehidupan saya, saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Jika channel ini memberkati saudara dan saya, tolong bantu share sehingga kebenaran firman Tuhan berkobar bagi Kristus. Saudara dipakai Tuhan lebih luar biasa. Jangan malu untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara dan saya dipakai untuk menjadi saksi Tuhan. Haleluya.